Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tutorial kali ini kita akan mempelajari bagaimana membuat chatbot menggunakan Dialogflow. Sebelum kita mulai, mari kita berkenalan dengan Dialogflow. Dialogflow merupakan sebuah service yang disediakan oleh Google. Service ini bertujuan untuk memberikan cara baru kepada user untuk berinteraksi dengan produk yang kita buat. Cara baru tersebut meliputi percakapan dengan suara maupun dengan teks. Nah, untuk percakapan dengan suara, kita bisa mengimplementasikannya dengan secara Google Assistant maupun dengan voice recognition lainnya. Dan untuk percakapan secara teks, kita bisa mengimplementasikannya dengan chatbot, dan kita juga bisa mengintegrasikannya dengan platform yang kita punya seperti halnya website, mobile apps, Google Assistant, maupun sosial media seperti halnya Facebook Messenger dan lain sebagainya. Untuk Dialogflow sendiri ada dua versi, yaitu versi yang secara gratis dan versi yang berbayar. Nah, untuk yang gratis ini ada batasan pembuatan project, atau di dalam Dialogflow disebut agent. Nah, pembuatan agentnya ini kurang lebih sekitar 2 atau 3 batas pembuatan dari agent tersebut. Baiklah, cukup sekian penjelasan singkat mengenai Dialogflow. Mari kita buat Dialogflow atau chatbot menggunakan Dialogflow. Pertama yang perlu kita lakukan adalah login di Dialogflow menggunakan Google account kita. Setelah kita login dengan Google account, kita akan melihat dashboard pada Dialogflow seperti ini. Oke, untuk membuat sebuah agent atau project, kita dapat melakukannya melalui di sini. Melalui menu ini, create new agent. Nah, karena di sini saya telah membuat 2 project, jadi saya tidak bisa membuat project baru, maka saya akan menggunakan project yang ada, yaitu chat example. Nah, pertama kali ketika kalian membuat create new project, kalian akan melihat beberapa inputan, yaitu di sini adalah agent name. Kalian bisa masukkan apa aja dan bahasa yang ingin kalian gunakan untuk platform kalian. Oke, di sini kalian bisa pilih sebagai bahasanya menggunakan bahasa Indonesia ataupun bahasa lain yang kalian perlukan. Setelah agent di setting, kita klik create dan agent akan segera dibuat. Nah, tampilan agent nanti akan terlihat seperti ini. Di sini kita berada di projectnya atau agentnya chat example. Kalian akan melihat beberapa menu di sini. Yang akan kita gunakan saat ini adalah menu di intents. Pada awal pembuatan project atau pembuatan agent, kalian akan mendapatkan 2 intent seperti ini. Nah, intent ini ada 2, yaitu default welcome dan default fallback intent. Fungsinya adalah dari default welcome ini adalah sebagai percakapan awal dari chatbot sendiri. Nah, di dalam setiap intent akan ada beberapa menu yang kalian bisa lihat, yaitu context, event, training, process, actions, dan response. Nah, di dalam default welcome ini sudah terbuat secara otomatis phrases atau kalimat-kalimat yang sebagai greeting, yaitu sebagai sapaan awal ketika user chat dengan chatbot yang kita miliki.
Nah, mari kita coba untuk melihat apa yang terjadi pada intent atau percakapan awal di chatbot tersebut. Mari kita ketikkan kata-kata yang ada di sini. Misalkan halo. Yap. Nah, di sini kalian bisa lihat ada apa kabar. Nah, apa kabar ini adalah sebuah respon yang bisa kita lihat dari sini. Kalian bisa masukkan beberapa respon seperti halo yang di sana. Kemudian kita save. Oke, kita tunggu itemnya sudah selesai dan oke, agent training complete. Itu menandakan bahwa ketika terdapat perubahan dan kalian save, agent tersebut atau service dari Dialogflow ini akan secara otomatis melakukan training atau pelatihan pada setiap kata-kata yang ada di training process ini. Dan mari kita coba hasil yang kita dapat. Halo. Oke, hai. Kita coba lagi. Halo. Halo. Hai lagi. Halo, apa kabar? Oke, masih hai. Oke, untuk kita mendapatkan respon pada baris pertama. Nah, untuk mendapatkan hasil yang maksimal, kalian perlu menambahkan sebanyak mungkin kemungkinan user akan menyapa pada saat pertama kali. Misal karena di sini kita nggak ada hey, karena beberapa orang akan menyebut atau menuliskan dengan kata hey atau hello. Karena di sini kita tidak ada, mari kita coba lihat dulu respon apa yang didapat. Nah, kita mendapatkan sebuah respon bisa diulangi. Padahal respon ini tidak terdapat pada respon di sini, teks respon yang sudah kita definisikan. Respon ini didapat dari intent yang ada pada default fallback intent. Nah, ini fungsinya adalah menghandle atau mengatasi setiap kalimat yang chatbot tidak mengerti atau yang chatbot tidak pahami karena kita belum mendefinisikan atau belum memasukkan kata-kata yang akan kita latih atau kita masukkan ke dalam bot. Fungsinya fallback adalah seperti ini, menghandle kata atau pertanyaan atau sapaan yang tidak dikenali oleh bot. Kita lihat apa yang ada pada teks respon di sini. Yap, saya tidak mengerti, bisa ulang. Coba kita masukkan ini. Nah, bisa lihat bilang apa tadi. Nah, di sini kita mendapatkan respon. Nah, di sini. Nah, respon ini akan terus berulang ketika bot tidak mengerti apa yang user inputkan. Kalian bisa rubah respon dengan kata-kata lain seperti halnya mohon maaf, tidak bisa. Mohon maaf, saya tidak mengerti. Oke, di save dan kalian bisa coba kembali. Oke, kita kembali lagi ke default welcome intent. Nah, karena kita tadi mencoba dengan kata sapaan hey dan hasilnya tidak sesuai yang kita inginkan seperti respon yang ada di sini, langkah yang perlu kita lakukan adalah menambahkan kata hey tersebut. Oke. Ya, semakin kalian banyak
melakukan training atau memasukkan kata-kata untuk di training itu akan semakin bagus karena machine learningnya akan bekerja secara optimal mendapatkan pelatihan dari setiap kata yang kita masukkan. Nah, misal ini ada dua kata, hi. Coba kita uji dulu, hi. Oke, dapat responnya. Walaupun satu kata, tapi machine learningnya atau engine-nya sudah mengetahui apa yang ada di dalam training process ini, karena machine learning-nya akan melatih setiap kata yang ada di sini. Oke, baiklah, itulah sekilas perkenalan dari default intent yang dibuat secara otomatis oleh agent ketika pertama kali kita membuat agent. Oke, baiklah, kita akan coba memulai membuat sebuah percakapan. Di sini saya telah membuat beberapa skenario, yaitu tentang percakapan sederhana. Terdapat beberapa intent yang berisikan tentang tanya dan jawab. Nah, nantinya chatbot ini akan bersifat berkelanjutan, yaitu ketika user menanyakan kabar dan chatbot pun akan merespon sekaligus menanyakan balik kabar dari user, dan chatbot akan mendapatkan respon dari user dan kemudian meresponnya kembali. Mungkin seperti itu gambaran sekilas dari percakapan yang kita buat ini. Oke, baiklah kita akan mulai. Pertama kita buat intent terlebih dahulu. Kita masukkan kabar intent. Nah, untuk membuat percakapan yang bersifatnya berkelanjutan, kita perlu memasukkan sebuah konteks. Nah, ini yang akan menjadi sebuah keluaran atau output dari intent yang pertama. Oke, kita berikan nilai 1. Kemudian kita tambahkan training process-nya. Nah, training process-nya ini sapaan atau inputan yang nantinya user akan tanyakan kepada chatbot. Kita masukkan apa kabar. Kita masukkan juga kata-kata lainnya yang seperti bagaimana kabar kamu, apakah kamu sehat, nah, gimana kabar kamu. Oke, kita sudah menambahkan beberapa training process dan selanjutnya kita menambahkan sebuah respon. Untuk responnya, ketika user menanyakan apa kabar, maka botnya akan merespon dengan alhamdulillah baik, kamu gimana. Ini yang nantinya akan dilemparkan lagi ke user dan user akan menjawabnya, kemudian bot akan meresponnya kembali. Oke, setelah itu kita save dan kemudian kita tambahkan lagi intent baru, yaitu kabar jawab. Ini sudah tanya, sekarang dia jawab. Ini kabar jawab ini dari user ketika user menjawab. Nah, untuk konteksnya ini selanjutnya kita masukkan konteks yang ada, yang sebelumnya kita buat sebagai output, kita masukkan sebagai input untuk menangkap user respon dari user. Di training process-nya ini kita masukkan baik
juga ketika user atau ketika user merespon dengan baik juga, atau kabar aku baik, kabar baik juga, alhamdulillah baik. Oke, kita telah menambahkan beberapa training phrases di sini. Dan kalau kalian perhatikan di sini, pada bagian action dan parameter akan secara otomatis menambahkan dari entity, karena diagram flow ini akan secara otomatis membaca setiap kata dari training yang kita masukkan, dikelompokkan ke dalam sebuah entity. Seperti yang dilihat berikut ini, kabar dia anggap sebagai action location. Kenapa saya ada warna merah di sini? Karena saya tidak mengizinkan dialog flow ini mendapatkan akses lokasi saya, jadi kita hapus saja. Oke, delete. Oke, dan kemudian kita masukkan responnya. Oke, syukur deh. Kita save. Oke, kita lihat intent. Nah, di sini kita harus ubah dulu respon yang ada di sini, kita hapus karena tadi saya tambahkan apa kabar. Jadi responnya kita ganti lagi jadi hi. Oke, di save. Kita tunggu sampai diagram flow mentraining agent yang kita buat nih. Di sini ada notifikasi bahwa agent training complete. Artinya ketika kita menyimpan sebuah perubahan, agent atau dialog flow ini akan secara otomatis mentraining kembali agent yang telah kita buat. Oke, baiklah, kita coba terlebih dahulu hi, responnya hi. Oke, kemudian kita tanya apa kabar. Nah, alhamdulillah baik, dan kita respon Oke, kita sudah mendapatkan respon yang sesuai keinginan kita. Nah, kita coba kembali hi. Oke, apa kabar. Nah, ketika karena tadi kita mendapatkan responnya sukses, kita akan coba sekarang dengan user menginput atau menjawab dengan jawaban yang tidak ada pada training di sini. Nah, kita akan coba dengan kalimat atau kata-kata yang tidak ada di sini, seperti halnya mau main ke Jakarta. Oke, lihat apa yang kita dapat di sini. Responnya adalah saya tidak mengerti, bisa diulang. Ini artinya intent yang kita dapat adalah intent dari default fallback yang ada di sini. Nah, karena kalimat tersebut tidak ada pada training phrases di kabar jawab. Oke, mari kita lanjutkan dengan membuat intent baru, yaitu modus 1 kesibukan tanya. Kita coba buat baru. Nah, di sini kita akan mengambil nilai atau jawaban pada user ketika user menjawab dari pertanyaan balik chatbot.
tersebut. Oke, kita tambahkan konteksnya di sini kesibukan. Pastikan setiap konteks yang dibuat itu berbeda jika membuat sebuah percakapan yang berbeda juga. Kita buat dua karena tadi kita sudah membuat satu, dan untuk training places-nya itu kita masukkan di sini. Lagi sibuk apa? Masukkan beberapa training places lainnya. Kemudian pada bagian respon coba kita masukkan seperti ini. Oke, kita save. Oke, kemudian kita tambahkan intent untuk jawaban dari user. Jawaban kita masukkan tadi apa, kesibukan. Nah, nanti akan otomatis ketika kita ketik akan otomatis output yang kita buat sebelumnya akan muncul. Dan pada bagian training process ya kita masukkan misal sibuk kuliah, sibuk kerja, sibuk usaha, sibuk cari uang. Nah, di sini adalah berupa pekerjaan atau kesibukan dari user tersebut. Nah, ini kita hapus saja location. Untuk mendapatkan jawaban dari kesibukan user ketika menjawab, kita perlu menambahkan objek ini sebagai parameter, yaitu kita masukkan sebagai any, atau kalian bisa juga memasukkannya ke dalam sebuah entity. Jadi nah di sini entity ini nanti isinya adalah sebuah, misalkan kita membuat sebuah entity pekerjaan yang berisi semua bidang pekerjaan. Jadi kita cukup menambahkan sebuah entitinya saja di sini tanpa perlu menambahkan sibuk usaha, sibuk kerja, sibuk kuliah. Jadi nantinya entity tersebut akan menghandle jadi nantinya ketika training process ini kita masukkan sebagai usaha, nanti akan otomatis terdetek sebagai sistem dari entity. Oke, kita lanjut. Ini kita buatkan juga sebuah entity ini. Masukkan lagi ini. Oke. Nah, kita rubah aja nih namanya dari jadi kesibukan. Oke, sekarang kita bisa mendapatkan nilai dari atau isi dari kesibukan dari jawaban si usernya. Ini kita copy aja. Untuk mendapatkannya kita perlu tambahkan dolar dan sebutkan parameter name ini untuk value di sini. Oke, kemudian kita save. Oke, tunggu sampai training complete di bagian sini. Oke, sedang dimulai.
Oke, mari kita coba. Oke, sini tadi adalah lagi sibuk. Oke, ini kita sekarang dapat respon dari aku lagi sibuk kerja aja nih. Kalau kamu sibuk apa? Nah, ketika user menanyakan lagi sibuk apa atau sibuk apa, kemudian bot akan menjawab dengan aku lagi sibuk kerja aja nih. Kamu sibuk apa? Oke. Kemudian kita coba respon lagi dengan kalimat yang ada di sini. Sibuk kerja. Coba apa yang kita dapat? Oke, lihat. Sekarang kita dapat nih nilai dari sibuk kerja. Oke, cukup mengerti sampai sini. Baiklah, kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya, yaitu menanyakan tentang jawaban. Kita create intent baru lagi. Masukkan namanya, masukkan Oke, tadi salah ya, harusnya di sini modus 2. Kita membuat ini. Nah, ini untuk modus 2 kita tidak perlu mendapatkan konteks, kita cukup menambahkan training phrases sama responnya saja. Oke, kemudian responnya kita masukkan save. Oke, sudah di save. Training dimulai. Oke, coba masukkan lagi. Oke, semuanya sesuai. Oke, kita buat intent baru lagi. Nah, intent ini akan kita handle untuk menanyakan besok ada sibuk apa enggak. Kita masukkan sebuah output, yaitu di sini tadi 2, sekarang kita masukkan 3. Oke. Untuk trainingnya kita masukkan ini. Besok sibuk. Kita sudah menambahkan beberapa training phrases di sini dan kita masukkan responnya. Oke, save. Oke, modus ketemu ini nanti kita akan panggil lagi sebagai inputan pada konteks yang berikutnya. Oke, kita buat konteks yang ketemu jawab. Sini. Terus. Oke,
kita nggak perlu di sini, kita hapus saja. Nah, untuk sebagai gantinya kita masukkan sebuah output baru, yaitu modus ajak jalan. Jadi ketika dia ngajak jalan besok, kita akan panggil lagi nih, atau buat baru sebagai output konteks. Di sini kita jadikan 4. Nah, kita tanya lagi nih ke usernya mau jalan kemana. Sorry, itu respon. Masukannya harusnya sebenarnya jalan besok mau nggak jalan. Oke, kita hapus yang location. Ini abaikan aja, kalau mau hapus juga tidak apa-apa. Oke, selanjutnya kita masukkan responnya, yaitu mau jalan kemana. Oke, kita save lagi. Oke, kita buat baru intensnya untuk dia menanyakan jalan, respon dari menanyakan jalan mau kemana. Kita copy, masukkan sini. Kita panggil konteks dari modus ajak jalan ini pada inputan. Oke, kita hapus. Di sini kita masukkan nontonnya. Terus kita tambahkan lagi beberapa training, yaitu enggak besok nonton. Oke, cukup segini aja dulu. Nah, selanjutnya untuk mendapatkan jawaban dari user bahwa intinya adalah dia mau ngajak nonton. Nah, kita perlu menambahkan ini sebagai entity-nya ini. Ini kita hapus saja. Hapus. Oke, tunggu dulu. Ini juga persennya kita hapus. Oke, sip. Sekarang kita masukin sebagai ini juga sebagai ini. Oke, sekarang kita ubah nilai parameternya jadi misalkan ajakan. Tujuan aja. Oke. Selanjutnya kita buatkan sebuah respon. Kita masukkan sini. Nah, di sini kita ubah menjadi tujuan. Oke, save. Nah, selanjutnya kita buat intent terakhir.
jawaban dari si botnya. Sorry, bukan dari bot, dari usernya maksud saya. Oke, kita masukkan di dalam konteks ini. Inputnya masih tadi yang ajak jalan, kita hapus ini. Kemudian kita masukkan training ini, kata-kata yang akan kita latih. Oke, see you atau see you atau oke. Oke, sampai ketemu besok. Oke, selanjutnya kita masukkan responnya, simpan. Tunggu sampai trainingnya komplit. Oke, trainingnya komplit. Jangan lupa, karena ini adalah dianggap sebagai akhir dari perbincangan, maka kita perlu men-setting ini sebagai end of conversation. Jadi kita save lagi. Oke, tunggu sampai trainingnya komplit. Oke. Baiklah, kita telah membuat sebuah chatbot, dan mari kita coba. Hai. Oke, apa kabar? Responnya alhamdulillah, kabarku baik. Kita coba cek. Alhamdulillah, kabarku baik. Jadi botnya yang menjawab, kamu gimana? Kita coba jawab, baik juga. Baik juga. Lihat responnya, oke, syukur deh. Oke, cakep. Kemudian kita selanjutnya tanya kesibukannya apa. Sibuk apa? Oke, responnya, aku lagi sibuk kerja aja nih. Kalau kamu sibuk apa? Oke, sesuai. Oke, kita jawab lagi, aku sibuk kuliah. Kita lihat hasilnya. Oke, dia jawab tuh, oh lagi sibuk kuliah. Oke. Kemudian kita tanya nih, modus kedua itu, lama tidak ketemu. Jawabannya adalah, iya udah lama ya kita tidak ketemu. Oke, kita selanjutnya tanya lagi, dia besok ada acara apa enggak, sibuk apa enggak. Oke, ketika saya bertanya besok sibuk enggak, maka botnya langsung jawab, besok kayaknya aku nggak kemana-mana, dari rumah aja. Oke, sama kayak di sini. Oke, kemudian kita tanya tuh, ajak jalan yuk besok. Oke, responnya adalah, mau jalan kemana? Oke, si botnya nanya lagi, kita misalkan nonton yuk, mau apa enggak? Oke, mau ngajak nonton ya. Nih, ini kita dapat dari inputan nonton. Mau ngajak nonton ya, oke deh, daripada di rumah. Udah, oke. Terakhir kita oke. Si responnya apa? Oke, sampai ketemu besok. Oke, kita selesai. Untuk realnya, kita lihat menggunakan Google Assistant. Oke, di sini adalah sebagai tampilan untuk testing dari chatbot yang telah kita
kita masukkan ini, enter aja. Mengakses aplikasi uji saya versi percobaan. Hai. Oke, kita masukkan lagi. Kita coba tanya apa kabar. Alhamdulillah kabarku baik, kamu gimana? Oke. Selanjutnya kita tanya, kita respon dulu nih. Baik juga. Syukur deh. Oke. Terus kita tanya nih kesibukannya apa? Lagi sibuk apa? Aku lagi sibuk kerja aja nih, kalau kamu sibuk apa? Aku sibuk kuliah. Oh, lagi sibuk kuliah. Oke. Kemudian kita tanya modus 2. Iya, udah lama ya kita gak ketemu. Oke. Terus tanya nih besok sibuk. Kamu besok sibuk apa? Besok kayaknya aku gak kemana-mana deh, di rumah aja. Oke. Terus kita ajak nonton nih. Hari ini, tapi besok jalan yuk. Kita jalan-jalan, kita nonton aja. Nonton yuk besok. Besok kayaknya aku gak kemana-mana deh, di rumah aja. Waduh, ternyata ada salah. Coba lagi, tanyakan lagi. Besok jalan yuk. Kamu mau jalan kemana? Oke. Kayaknya pertanyaan ini kita belum masukkan ke dalam training process sebelumnya, jadi dia masih jawab ini. Oke, ketika kita masukkan training yang sudah kita tambahkan, dia menjawab sesuai yang kita masukkan. Oke, coba. Oh, ternyata ini adalah nonton yuk itu harusnya dia di sini. Ini pertanyaan yang selanjutnya. Coba kita nonton yuk. Mau ngajak nonton ya? Oke deh, daripada bete di rumah aja. Oke, dianya mau diajak nonton. Oke, kita balas. Oke, see you. Oke deh, sampai ketemu besok, wajah tersenyum. Oke, dan kalian bisa lihat pada akhir percakapan ini, karena kita sudah men-set ini adalah sebagai kalimat ini adalah sebagai akhir dari percakapan, maka sistemnya akan secara otomatis mengclosekan diri atau si botnya sendiri akan mengeluarkan diri dari percakapan. Oke, begitulah tutorial sederhana dari pembuatan chatbot menggunakan Dialogflow. Terima kasih telah menonton, semoga videonya bermanfaat. Silahkan mengeksplor lebih jauh bagaimana membuat Dialogflow agar terlihat seperti percakapan yang sesungguhnya. Oke. Terima kasih sudah menonton. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.